Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Sofia Lika. Saya dari kelas TIB 2025 dengan NIM 2505120428. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir statistika dengan judul Analisis Pengaruh Kemiskinan terhadap Prevalensi Stunting yang ada di Indonesia menggunakan metode regresi linier. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial. Itu menurut jurnal dari WHO. Seorang anak dikategorikan mengalami stunting apabila memiliki tinggi badan menurut umur lebih dari 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak, kurang dari negatif 2 standar deviasi. Stunting yang terjadi pada awal kehidupan, terutama selama 100 hari pertama kehidupan, sejak masa konsepsi hingga usia 2 tahun dapat menimbulkan berbagai konsekuensi jangka panjang. Dampak tersebut meliputi rendahnya kemampuan kognitif dan prestasi pendidikan, dan juga penurunan produktivitas dan pendapatan pada usia dewasa, serta peningkatan resiko penyakit kronis terkait gizi apabila terjadi kenaikan berat badan berlebih pada masa kanak-kanak. Selain itu, stunting juga pada awal kehidupan dapat menyebabkan kerugian yang bersifat permanen terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi di masa depan. Berdasarkan Global Nutrition Report, Indonesia masih mengalami masalah gizi yang kompleks dan termasuk negara dengan beban gizi ganda atau double burden of malnutrition, yaitu kondisi ketika masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi secara bersamaan. Dan juga hasil survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023 itu mencatat prevalensi stunting nasional itu sebesar 21,5% yang kemudian turun menjadi 19,8% berdasarkan survei status gizi Indonesia di tahun 2024. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka ini masih jauh dari target 14% yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Lebih mengkhawatirkan, disparitas antar provinsi sangat lebar, dari 8,7% di Bali hingga 40% di Papua Pegunungan. Hal ini itu mencerminkan ketidakmerataan akses gizi dan layanan kesehatan yang ekstrim di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kemiskinan itu jadi dipandang sebagai salah satu determinan struktural utama yang mempengaruhi prevalensi stunting. Jadi kemiskinan itu akan dipandang bahwa dia itu mempengaruhi akan adanya stunting. Dan keluarga juga cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, dan juga layanan kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, prevalensi stunting itu mencapai 29,8%, sementara pada kuartil tertinggi hanya sekitar 12%. Hal ini berarti anak yang lahir dari keluarga miskin memiliki resiko stunting 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan anak dari keluarga mampu. Secara agregat, pola ini terlihat jelas dalam perbandingan data lintas provinsi. Provinsi-provinsi di wilayah Papua, Nusa Tenggara,
juga mencatat kemiskinan tertinggi secara konsisten juga menempati posisi teratas dalam prevalensi stunting. Sebaliknya, di DKI Jakarta dan juga Bali dengan tingkat kemiskinan terendah mencatat prevalensi stunting yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Jadi, fenomena ini itu mengindikasi adanya korelasi positif yang kuat antara kemiskinan dan juga stunting. Namun, sejauh mana kekuatan hubungan tersebut secara statistik, khususnya menggunakan data panel terbaru di 38 provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2023, belum banyak dikaji secara kuantitatif dalam literatur akademiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian saya ini menggunakan pendekatan regresi linear sederhana dengan data panel 76 observasi, di mana datanya itu diambil dari 38 provinsi di tahun 2023 dan juga 2024. Selanjutnya, untuk mengukur dan membuktikan secara statistik pengaruh tingkat kemiskinan terhadap prevalensi stunting yang ada di Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan tujuan SDG 2 yaitu Zero Hunger dan juga SDG 1 yaitu No Poverty yang menekankan pentingnya analisis berbasis data untuk mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan secara terpadu. Selanjutnya, tujuan penelitian saya ini yang pertama itu untuk menganalisis dan juga menguji pengaruh tingkat kemiskinan terhadap prevalensi stunting pada 38 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2023 dan juga 2024. Dan juga menyusun model regresi linear sederhana untuk mengestimasi hubungan antara tingkat kemiskinan dan juga prevalensi stunting berdasarkan data panel 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2023 dan juga 2024. Selanjutnya, mengukur kekuatan hubungan antara tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting menggunakan koefisien korelasi Pearson atau R serta koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data dalam upaya pengintegrasian dalam program pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting yang ada di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan literatur terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya itu ada beberapa penelitian, yaitu yang pertama ada Bill et al. Itu di tahun 2018, di mana dia itu menyelesaikan permasalahan identifikasi determinan stunting yang ada di Indonesia itu melalui pendekatan systematic review, yakni dengan mengkompilasi dan mengsintesis berbagai studi yang telah ada. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual WHO untuk memetakan determinan stunting dan juga menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah, penggunaan jamban tidak layak, serta konsumsi air tidak diolah merupakan faktor-faktor utama yang berkaitan dengan stunting di Indonesia. Di pendekatan systematic review ini menghasilkan gambaran komprehensif, namun tidak menghasilkan model kuantitatif yang dapat mengukur besaran pengaruh masing-masing variabelnya itu secara langsung, seperti itu. Selanjutnya ada penelitian lagi dari Torles et al. 2016, itu menggunakan metode regresi logistik berganda, di mana ini itu untuk menganalisis faktor resiko stunting menggunakan data cross-seksional dari survei yang dilakukan di 3 distrik di Indonesia pada tahun 2018 dengan total 1.366 anak dan menghasilkan AOR untuk setiap variabel prediktornya. Dan metode regresi logistik dipilih karena variabel dependennya itu bersifat biner, bisa stunting dan juga tidak stunting seperti itu, sehingga tidak menghasilkan persamaan prediksi nilai kontinu prevalensi stunting pada level yang lebih agregat seperti provinsi atau di nasional seperti itu. Selanjutnya ada lagi penelitian dari Widyaningsih tahun 2022, itu menggunakan metode regresi logistik tersertifikasi,
untuk menganalisis perbedaan determinan stunting berdasarkan status ekonomi rumah tangga dan juga lokasi tempat tinggalnya, seperti itu. Penelitian ini menganalisis data dari Indonesian Family and Life Survey (IFLS) pada tahun 2014. Itu melibatkan 3.887 anak usia 0 sampai 59 bulan dan menemukan bahwa pada rumah tangga miskin, ketersediaan layanan gizi memiliki asosiasi signifikan dalam menurunkan stunting. Selanjutnya ada penelitian lagi dari Rasyanti tahun 2024, itu menggunakan metode regresi linier berganda dengan estimasi OLS. Ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Dan hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa pendidikan dan pengeluaran per kapita memiliki korelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan PDB regional memiliki korelasi positif dengan model yang mampu menjelaskan sekitar 49,88% variabilitas tingkat kemiskinan. Pendekatan OLS pada data agregat provinsi ini secara metodologis paling relevan dan penelitian yang akan dilakukan karena memungkinkan estimasi pengaruh variabel kemiskinan terhadap variabel kontinu prevalensi stunting secara langsung dan terukur. Selanjutnya ada kekurangan dari solusi yang sudah ada. Jadi meskipun penelitian terdahulu itu telah membuktikan kontribusi pentingnya memahami hubungan antara kemiskinan dan juga stunting yang ada di Indonesia, itu ada beberapa keterbatasan yang menjadi celah yang perlu diisi oleh atau diuji di penelitian saya ini. Dari kebaruan data, mayoritas penelitian terdahulu masih bertumpu pada data sebelum tahun 2023, sehingga belum memanfaatkan SKI dan juga SSGI yang merupakan survei resmi dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dengan cakupan 38 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk provinsi hasil pemekaran yang ada di Papua. Selain itu, sebagian besar penelitian itu menggunakan desain cross-sectional yang dimana ini tuh datanya itu pada satu titik waktu sehingga tidak mampu menangkap dinamika perubahan hubungan kemiskinan dan juga stunting antar tahun. Jadi penelitiannya itu mengatasi keterbatasan tersebut dengan menggunakan data panel 2 tahun yang memberikan dimensi temporal lebih kaya dan memungkinkan analisis yang lebih representatif terhadap perubahan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya, pada aspek unit analisis itu banyak penelitian terdahulu dilakukan pada level individu atau rumah tangga. Jadi, analisis regresi dengan data agregat per provinsi itu menggunakan data panel yang diperbarui masih jarang dilakukan, padahal pendekatan ini sangat relevan sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Dan dengan menggunakan unit analisis provinsi ini, penelitian itu menghasilkan gambaran yang lebih langsung dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam merancang intervensi berbasis wilayah. Jadi kajian saya ini itu ada menggunakan performa model kuantitatif seperti RMSE, MSE, dan juga MAPE yang sesungguhnya penting untuk menilai akurasi prediksi secara objektif dan terstandar. Selanjutnya, rumusan masalahnya itu yang pertama, apakah tingkat kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap prevalensi stunting yang ada di 38 provinsi pada tahun 2023 dan juga 2024. Selanjutnya, seberapa besar kemampuan model regresi linier dalam menjelaskan variasi prevalensi stunting antar provinsi yang
cermin dari nilai koefisien determinasi. Dan juga bagaimana bentuk persamaan model regresi linear yang menggambarkan hubungan antara tingkat kemiskinan dan juga prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Jadi solusi yang ditawarkan itu, penelitian ini menawarkan analisis kuantitatif menggunakan metode regresi linear dengan data panel 76 observasi yang terdiri dari 38 provinsi selama 2 tahun pengamatan, yaitu tahun 2023 dan juga 2024. Dengan variabel bebas X adalah presentasi penduduk miskin per provinsi berdasarkan data BPS, dan variabel terikat Y adalah prevalensi stunting balita per provinsi berdasarkan SKI dan juga SSGI. Jadi tahapan metode ini itu meliputi ada perancangan hipotesis, yaitu H0 kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap stunting, dan juga H1 itu kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stunting. Selanjutnya ada deteksi dan juga penanganan outlier menggunakan metode IQR dan juga menggunakan metode OLS untuk mendapatkan nilai konstantan dan juga koefisien regresi yang optimal. Dan juga ada pengujian performa model itu menggunakan MSE, RMSE, dan juga MAPE untuk mengukur akurasi prediksi. Dan juga pengujian hipotesisnya itu menggunakan uji korelasi persen, R, uji T, uji F, ANOVA, dan koefisien determinasi R kuadrat untuk menyimpulkan signifikansi hubungan. Dan pendekatan ini itu secara langsung menjawab 3 rumusan masalah yang tadi. Dan di sini saya itu untuk perhitungannya itu menggunakan SPSS. Selanjutnya kontribusi dan juga harapan saya, penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi akademik maupun dengan kebijakan. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat menambah referensi mengenai hubungan antar tingkat kemiskinan dan juga stunting, dan penelitian ini menggunakan panel dari 38 provinsi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini mengenai pengaruh kemiskinan terhadap stunting, sekaligus mengisi celah literatur yang belum banyak menggunakan pendekatan data dengan cakupan seluruh provinsi termasuk pemekaran yang ada di Papua. Selanjutnya dari sisi kebijakan sendiri itu, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stunting, maka penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun program penanggulangan stunting. Program pengentasan kemiskinan seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan langsung tunai BLT, dan juga bantuan pangan non-tunai. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran, terutama pada provinsi yang masih memiliki angka stunting yang tinggi. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di SDG 1 dalam mengurangi kemiskinan dan SDG 2 dalam mengatasi masalah kelaparan serta gizi buruk, dengan memperkuat argumentasi bahwa kedua tujuan tersebut itu harus ditangani secara terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi nyata dalam hubungan percepatan penurunan stunting menuju target nasional 14% pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya pada bab 2 itu metode, yaitu berisi flowchart yang telah saya buat, di mana yang pertama itu mulai analisis permasalahannya menggunakan data stunting dari SKI 2023 dan juga 2024 ditambah kemiskinan dari BPS 38 provinsi dikali 2 tahun sama dengan itu ada 76 observasi panel data yang saya buat. Dan selanjutnya ada perancangan hipotesis
di mana H0 itu kemiskinan tidak berpengaruh dan H1 itu kemiskinan berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada perancangan metode, itu variabel X-nya itu kemiskinan dan variabel Y itu stunting. Dan juga mendeteksi outlier itu dengan menggunakan IQR. Penanganannya, data Papua itu dipertahankan karena kondisinya itu real, tidak perlu dihapus. Dan implementasi metodenya itu menggunakan model ini. Selanjutnya ada pengujian metode, itu ada MSE, RMSE, dan juga R kuadrat. Dan juga pengujian hipotesisnya itu ada uji korelasi persen, R, uji T, uji F, uji normalitas residual, dan juga uji banding stunting di 2023 dan juga 2024. Ketika p-value-nya kurang dari 0,5, jika ya, H0 itu ditolak, dan juga tidak, H0 itu diterima, dan juga lanjut ke interpretasi hasil dan visualisasi selanjutnya, dan juga selesai. Selanjutnya bab 3 itu ada hasil dan juga pembahasan, di mana di sini itu saya mempunyai tabel, ada 76 tabel dari 38 provinsi dikali 2 tahun, yaitu 2023 dan juga 2024. Di sini ada nilai kemiskinannya dan juga nilai stuntingnya. Penelitian ini tuh menggunakan data panel yang bersumber dari 2 instansi resmi dari pemerintah, yaitu data variabel bebasnya itu X, yaitu presentase pendudukan miskin, diperoleh dari publikasi BPS melalui survei sosial ekonomi nasional periode Maret 2023 dan juga Maret 2024 yang mencakup 38 provinsi yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan yang digunakan merupakan presentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di masing-masing provinsi dan dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya, data yang terikat itu Y, yaitu prevalensi stunting balita, diperoleh dari 2 survei resmi Kemenkes, SKI, dan juga SSGI. Prevalensi stunting didefinisikan sebagai presentase balita di usia 0 sampai 59 bulan yang memiliki tinggi badan menurut umur di bawah negatif 2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak WHO, kurang dari negatif 2 standar deviasi itu dinyatakan dalam satuan persen. Selanjutnya, datanya itu disusun dalam format panel data dengan total 76 observasi yang merupakan hasil kombinasi 38 provinsi dikali 2 tahun pengamatan di 2023 dan juga 2024. Selanjutnya, statistik deskriptif. Sebelum melakukan analisis regresi, statistik deskriptif ini dihitung untuk memberikan gambaran umum karakteristik pada data panel 76 observasi yang digunakan. Tabel 3.1 yang tadi, di mana rata-rata tingkat kemiskinan seluruh observasi itu di 12,176% dengan standar deviasi 8,065, menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi. Nilai minimumnya itu sebesar 4,12%, itu di Bali tahun 2024, dan maksimum 35,14% di Papua Pegunungan tahun 2023, mencerminkan adanya kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Sementara itu, nilai rata-rata prevalensi stunting itu sebesar 23,979% dengan standar deviasi 7,171.
nilai minimumnya itu sebesar 8%, yaitu di Bali 2023, dan juga maksimumnya 39,40% di Papua Tengah tahun 2023. Perbandingan antar tahun menunjukkan adanya tren penurunan pada kedua variabel. Dan temuan deskriptif ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat dalam periode pengamatan. Namun, untuk mengetahui apakah tingkat kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap prevalensi stunting, diperlukan analisis lebih lanjut menggunakan uji korelasi dan juga regresi. Dan selanjutnya yaitu deteksi dan juga penanganan outliernya, itu memiliki output seperti ini. Variabel kemiskinan H1 presentil ke-25 itu di 6,3950, dan juga V3 presentil ke-75 itu di 14,5650. Selanjutnya ada manualisasi perhitungannya, di mana IKR itu dengan rumus H3 dikurangi H1 dengan hasil 8,170. Dan kemudian dihitung batas bawahnya, rumusnya yaitu H1 dikurangi 1,5 dikali IKR-nya dengan menghasilkan negatif 5,860. Karena presentase kemiskinan tidak mungkin bernilai negatif, maka tidak terdapat outlier di batas bawah. Selanjutnya diuji batas atasnya dengan rumus H3 ditambah 1,5 dikali IKR dengan hasil 26,820. Jadi berdasarkan hasil perhitungan metode IKR diperoleh IKR sebanyak 8,170 dengan batas bawah sebesar negatif 5,560% dan batas atas 26,820%. Nilai batas bawah yang negatif menunjukkan bahwa tidak terdapat observasi yang tergolong outlier karena tingkat kemiskinan itu tidak mungkin bernilai negatif. Dan berdasarkan hasil identifikasi data, yaitu observasi dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan pada masing-masing 2 tahun pengamatan, itu meskipun ke-6 observasi tersebut teridentifikasi sebagai outlier, maka seluruh observasi itu tetap dipertahankan dalam analisis karena nilai-nilai tersebut mencerminkan kondisi real tingkat kemiskinan di wilayah yang bersangkutan dan bukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan maupun kesalahan pengukuran data. Oleh karena itu, seluruh 76 observasi tetap diikutsertakan dalam analisis. Ini menggunakan model yang mampu menggambarkan kondisi seluruh provinsi yang ada di Indonesia secara lebih komprehensif. Selanjutnya ada pengujian model summary, koefisien determinan R kuadrat. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai R sebesar 0,734, di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Dan juga nilai R square itu sebanyak 0,538 menunjukkan bahwa sebesar 53,8% variasi prevalensi stunting dapat dijelaskan oleh variasi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan perbedaan tingkat stunting antar provinsi. Dan juga nilai adjusted R square itu sebesar 0,532 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan jumlah observasi yang digunakan, model masih mampu menjelaskan 53,2% variasi stunting. Dan setelah itu standar errornya itu ada di 4,90669 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model. Nilai ini mengindikasi bahwa rata-rata selisih antara nilai prevalensi stunting yang diamati dengan
Nilai yang diprediksi oleh model regresi adalah sekitar 4,91%, di mana semakin kecil nilai standar error ini, semakin baik kemampuan model dan memprediksi nilai stunting berdasarkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya ada pengujian performa model, yaitu MSE, RMSE, dan juga MAPE. MSE ini dihitung sebagai rata-rata dari kuadrat seluruh errornya, yang mengukur rata-rata besarnya kuadrat penyimpangan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi, di mana rumusnya itu MSE sigma YI dikurangi YI kuadrat dibagi N dengan hasil 23,44, dan juga RMSE-nya merupakan akar kuadrat dari MSE, menghasilkan hasil 4,84. Dan MAPE-nya itu untuk mengukur akurasi prediksi dalam bentuk presentase, dimana MAPE itu rumusnya 1 dibagi N dikali sigma YI dikurangi YI dibagi YI dikali 100% dengan hasil 19,35%. Dan MAE-nya itu, mean absolute-nya itu untuk mengukur rata-rata besar penyimpangan absolut antara nilai aktual dan juga nilai prediksinya, dengan rumus 1 dibagi N dikali sigma I dikurangi YI dan juga 1 dibagi N dikali sigma EI dengan menghasilkan hasil 3,88. Selanjutnya ada hasil pengujian hipotesis ANOVA, yaitu dilakukan uji F dengan rumus MS regression dibagi MS residual, SS regression dibagi DF1, dan SS residual dibagi DF2. Itu menghasilkan hasil 86,188. Kriteria pengujian yang digunakan itu jika F terhitung lebih besar dari F tabel dan juga SIG kurang dari alfa 0,05 maka H0 ditolak, dan juga jika F hitung lebih kecil dari F tabel dan SIG lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Oleh karena itu, nilai F hitungnya itu 86,188, berarti lebih besar dari F tabel 3,97, dan nilai signifikan 0,00 kurang dari alfa 0,05 maka H0 ditolak dan juga H1 diterima. Hal ini berarti model regresi yang dibangun terbukti signifikan secara statistik pada taraf kepercayaan 95%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap prevalensi stunting. Selanjutnya dilakukan uji T untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi secara parsial, yaitu konstanta dan juga variabel kemiskinan, dengan rumus T sama dengan B dibagi SE dikali B. Konstantanya 16,038 dengan hasil 15,664. Dan juga koefisien B-nya 0,652, nilai T terhitung sebesar 9,284 dengan nilai signifikansi 0,00 pada taraf signifikansi diperoleh tabel 1,993 karena nilai T hitung 9,289 lebih besar T tabel 1,993 dan nilai signifikansi 0,00 kurang dari A 0,05 maka H0 ditolak dan juga H1 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap prevalensi stunting. Selanjutnya, berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh dari tabel koefisien pada output yang
Diberikan spesies tadi, persamaan regresi linear sederhana yang terbentuk adalah sebagai berikut. Stunting sama dengan 16,038 ditambah 0,652 dikali kemiskinan. Menghasilkan persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Konstanta A dan juga konstanta B. Selanjutnya, uji normalitas residual. Uji normalitas itu dilakukan terhadap standarized residual ZRE1, bukan terhadap variabel X maupun Y secara langsung. Karena asumsi normalitas dalam regresi linear berlaku pada residual model, bukan pada variabel asalnya. Yaitu analisis deskriptif residual itu sesuai dengan asumsi OLS, nilai median sebesar negatif 0,045 yang mendekati 0. Standar deviasi residual sebanyak 0,993 mendekati nilai 1000, yang berarti proses standarisasi residual berjalan dengan baik. Nilai weakness sebesar 0,264 dengan standar error menghasilkan rasio sebesar 0,957 yang berada di bawah nilai kritis 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual tidak miring secara signifikan. Dan juga uji formal normalitas berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel test of normality diperoleh hasil sebagai berikut. Uji Kolmogorov-Smirnovnya menghasilkan nilai statistik sebesar 0,050 dengan df76 dan nilai signifikansi sebesar 0,200. Uji Shapiro-Wilk menghasilkan nilai statistik sebesar 0,992 dan df76 dan nilai signifikansi sebesar 0,929. Hasil ini diperkuat oleh rentang standarisasi residual yang berkisar antara minus 2,203 hingga 3,014, di mana tidak terdapat nilai yang melampaui batas. Selanjutnya ada residual statistik, di mana sebagai bagian dari diagnostik model memberikan gambaran menyeluruh mengenai distribusi nilai prediksi dan juga residual model regresi yang terbentuk. Nilai prediksinya itu model menghasilkan nilai prediksi prevalensi stunting dengan antara 18,73% sehingga 38,96%. Nilai maksimumnya sebesar 18,73%, mencerminkan prediksi stunting pada provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Nilai rata-rata prediksinya itu sebesar 23,979%, identik dengan rata-rata stunting aktual yang mengindikasi bahwa model tidak mengandung bias sistematis dan juga residualnya dan juga standar residualnya. Selanjutnya ada ringkasan keputusan hipotesisnya, di mana kemiskinan itu tidak berpengaruh, H0 ditolak, dan kemiskinan berpengaruh signifikan, H1 diterima. Korelasi positif kuat, R itu 0,00 terbukti. Dan juga ZRN-nya itu normal, tidak ada outlier residual ekstrim. Keputusannya terpenuhi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan data panel 76 observasi di 38 provinsi dikali 2 tahun 2023 dan juga 2024, penelitian ini berhasil membuktikan secara statistik bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Dan sarannya yaitu berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut disampaikan saran yang ditunjukkan kepada berbagai pemangku kepentingan. Yang pertama itu bagi pemerintah pusat dan juga daerah, agar
Program penurunan stunting dalam satu kerangka kebijakan itu terbatu, mengingat terbuktinya pengaruh signifikan kemiskinan terhadap stunting. Pemerintah itu juga perlu memprioritaskan alokasi anggaran dan juga intervensi gizi pada provinsi dengan kemiskinan tertinggi sekaligus stunting yang tinggi, seperti di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan juga Sulawesi Barat, yang secara konsisten berada di atas rata-rata nasional pada kedua indikator. Dan selanjutnya, bagi penelitian disarankan untuk mengembangkan model regresi berganda yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel penjelas tambahan seperti presentasi ibu berpendidikan tinggi, akses sanitasi layak, cakupan imunisasi, dan juga ketersediaan posyandu aktif guna meningkatkan kemampuan prediksi model di atas R². Dan selanjutnya, bagi institusi akademik dan juga lembaga riset, institusi akademik dan juga lembaga riset disarankan untuk mendorong penelitian yang menggabungkan perspektif ilmu kesehatan masyarakat, ekonomi pembangunan, ilmu gizi, dan juga kebijakan publik demi pemahaman yang lebih holistik terhadap determinan stunting di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa kemiskinan merupakan determinan struktural yang signifikan terhadap prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Meskipun kemiskinan bukan satu-satunya faktor penentu, kontribusinya menjelaskan lebih dari separuh variasi stunting antar daerah. Itu menegaskan bahwa upaya pergerakan penurunan stunting menuju target 14% tidak dapat dipisahkan dari strategi pengesahan kemiskinan yang sistematis, berkelanjutan, dan berbasis data. Berikut daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.